Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berjumpa kembali di pagi yang indah ini. Kita akan membuat tema tentang kiamat yang ada hubungannya dengan malaikat Israfil, yakni sang peniup sangkakala. Jadi kita wajib mengimani adanya para malaikat, yakni untuk mengkiamatkan diri kita di hati kita, untuk berlatih di dalam keheningan, di dalam kesunyian, di dalam kegelapan, di dalam kemalaman diri manusia kita di hati kita. Kita pun wajib mendatangkan malaikat Israfil. Jadi penjelasan tentang hari kiamat, tentang malaikat Israfil dijelaskan nanti di dalam YouTube. Insya Allah sore nanti akan diunggah di YouTube. Melanjutkan kembali tentang perjalanan hati setiap manusia. Jadi yang dimaksud menuju kematian harus melalui Israfil dan kemudian akan bertemu Israel, malaikat sang pencabut nyawa, malaikat yang mencabut dirinya sendiri, malaikat yang mencabut nyawanya sendiri. Siapakah Israel itu sebenarnya? Coba cek masing-masing hati kita. Bila kita masuk ke dalam diri kita, kita akan bertemu dengan Israel, sang pencabut nyawa, mencabut nyawanya sendiri. Siapakah dia? Dia adalah manusia yang sudah berhasil mencabut nyawanya sendiri. Manusia yang berhasil mematikan dirinya sendiri. Manusia yang berhasil, yang sudah mati diri kemanusiaannya di hatinya. Bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, tak usah lagi melakukan keheningan itu, karena Anda sudah pegang tongkatnya, sudah tahu jalan pulangnya. Jadi pelajaran untuk mengheningkan cipta, untuk mensunyikan diri, memalamkan diri, mentiadakan diri bagi sahabat-sahabat yang belum berbaiat. Ya maka menjadah wajadah, bersungguh-sungguh untuk berlatih sampai yaumul qiyamah, sampai datangnya syakaratul maut. Berlatih terus, berlatih menjaga Tuhan, berlatih mewujudkan Tuhan, berlatih mengingat Tuhan. Silakan berlatih sendiri, menjadah wajadah. Bagi yang sudah bosan di dalam berlatih, bisa lewat pintu baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya seluruh apa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu sangat jelas kenyataannya bagi manusia yang berakal, bagi manusia yang dikehendaki Tuhannya,
bagi manusia yang dihidayahi oleh Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ikuti terus di dalam pemaparan uripe Allah ini. Nanti dilanjutkan bertemu malaikat mungkar, nakir, rokib, atid, malik, dan malaikat ridwan. Jadi agar semua cerita-cerita itu bukan hanya dongeng belaka, tapi bisa kita nyatakan di dalam setiap hati kita. Inilah Islam yang murni, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Islam yang hak. Allah itu hak, malaikat hak, kitab itu hak, rasul itu hak, hari kiamat itu hak, qada dan qadar itu hak, semuanya hak dan nyata. Hak itu maknanya nyata di hati manusia-manusia yang sudah dikehendaki oleh Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa bisa mengaplikasikan, terutama yang sudah berbaiat, sudah bisa mengaplikasikan apa yang selama ini dicari-carinya. Lulus dari tugas-tugas kemanusiaannya. Bagaimana mungkin manusia yang sudah mati mengemban tugas lagi? Karena manusia yang sudah mati, yang sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah dipergerakkan oleh Allah, sudah dikuasai oleh Allah. Bagaimana mungkin mengemban tugas-tugas lagi sebagai kemanusiaannya, sebagai hawa nafsunya, yang ada hanya lillahi ta'ala di dalam seluruh aktivitas-aktivitasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi sahabat-sahabatku yang lainnya, selamat berlatih dan berlatih, karena itulah musuh-musuh kita yang nyata. Jadi musuh kita yang nyata itu bukan yang ada di luar diri kita, bukan yang wujud di luar diri kita. Musuh-musuh manusia yang nyata itu adalah musuh yang nyata di dalam setiap hati manusia, yakni hawa nafsunya. Itulah musuh yang nyata bagi manusianya, bukan yang nyata di luar dirinya, tapi yang nyata di dalam dirinya. Siapakah yang wujud di dalamnya? Bila yang wujud masih manusianya, berarti manusianya masih kalah dengan iblis dan setannya. Tapi bila yang wujud, yang hidup di dalam hatinya sudah Allah, maka itulah manusia-manusia yang sudah berhasil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang benar agama Islam itu hak. Agama yang apa? Agama yang rahmatan lil alamin. Agama untuk seluruh manusia. Jadi agama apapun namanya, Tuhan apapun namanya, bila yang wujud di dalam hatinya masih diri manusianya, berarti manusianya belum bertuhan dan manusianya belum memeluk agama, kecuali pertuhankan hawa nafsunya, kecuali beragamakan iblis dan setan di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk keterangan tentang Israfil nanti di YouTube ini menerangkan tentang Israelnya. Jadi yang dimaknai Israel setelah manusia, setelah alam semesta, setelah seluruh makhluk dicabut semua oleh Israelnya, maka Israelnya mencabut nyawanya sendiri. Berarti
ketika kita sudah berlatih, berzuhud, mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita kan mematikan seluruh alam. Kita kan mematikan apa yang ada di area kita. Kita kan mematikan apa yang ada di hati kita. Kemudian di dalamnya kita berusaha untuk mencabut nyawa kita sendiri. Kita berusaha untuk mematikan diri kita sendiri di hati kita. Itulah makna dari Israel itu sendiri. Semoga kita memahami semua apa yang telah dipaparkannya kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam kesempatan yang indah ini kita lanjutkan lagi pemaparan ini di dalam YouTube karena situasinya sudah mulai ramai. Kami akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian di siang yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam roh, dan gemahkan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kali ini melanjutkan kajian yang kemarin tentang malaikat Israel, pencabut nyawa. Jadi lambang dari malaikat Israel itu ketika sudah dicabut semua nyawa makhluk yang ada di alam semesta ini, maka Israel mencabut nyawanya sendiri. Jadi semua itu teraplikasi bagi hamba-hamba yang berpikir, bagi hamba-hamba yang dikehendaki Allah untuk memahami paparan-paparan yang ada di uripe Allah ini. Jadi semuanya memang hak adanya
ketika kita mencoba memalamkan diri kita, meleburkan diri kita, mengheningkan diri kita, mematikan diri kita, mensunyikan cipta-cipta dan karsa diri kita, itu kan sama dengan Israel yang mencabut nyawanya sendiri. Dengan menjerit-jerit, Israel mencabut nyawanya sendiri dengan kesakitan dan begitu dahsyatnya. Itu sama halnya ketika manusia bertemu dengan syakaratul mautnya. Bila manusia tidak mempelajari babakan ketuhanan, yakni belum ketemu mati sebelum mati, maka ia akan seperti Israel nasibnya ketika datang syakaratul maut menjemput, ia dipaksa keluar dari apa yang diaku-akuinya selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada surat dari Allah di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93 bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idz zalimuna fi ghabaratil maut wal malaikatu basitu aydihim ukhriju anfusakumul yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Yang artinya alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan syakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Shadaqallahul azim. Inilah tanda buktinya bahwa selama ini kita sombong terhadap ayat-ayatnya Allah. Kenapa kita bisa sombong dengan ayat-ayatnya Allah? Bagaimana mungkin kita bisa membaca ayat-ayatnya Allah? Sementara di dalam hati kita yang wujud, yang ada, yang hidup, yang berkuasa masih iblis, hawa nafsu kita sendiri. Tentunya yang kita baca selama ini kan diri kita sendiri. Kita takkan pernah bisa membaca ayat-ayatnya Allah karena kita selama ini tidak mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita bisa membaca ayat-ayatnya Allah selama ini? Sementara selama ini kita ingkar hati kita kepada Allah. Selama ini hati kita sombong kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa membaca ayat-ayatnya Allah? Jadi agar kita tidak jatuh ke dalam kesombongan, mengingkari ayat-ayatnya Allah, ya jangan jadi Allah di dalam hati kita. Maknanya jangan jadi Allah, ya tiadakan dirimu di hatimu. Hancurkan dirimu di hatimu. Matikan dirimu di hatimu. Setelah hancur, setelah kiamat, setelah kau cabut nyawamu sendiri,
maka Allah akan berkuasa atas seluruh makhluknya. Setelah Allah berkuasa atas seluruh makhluknya, maka semua ayat-ayat itu yang terbaca, yang terpandang, yang terdengar, semuanya serba ayat-ayatnya Allah sendiri. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah, yang dipandang, yang didengar, dan yang dilihat ya araftu rabbi bi rabbi.